dan jalan dari kehidupan ini, dan mudah-mudahan waktu kita pun bisa lebih eh, bermanfaat lagi dan bisa lebih berarti lagi dengan kita terus menggali ilmu Allah. Ibu-ibu rahimakumullah, insya Allah di pagi ini kita akan sedikit membahas ini beda ya, pembahasan berbeda dari yang biasa-biasanya. Dan biasanya kita membahas tentang ilmu tahsin atau tajwid, ya, karena kan materi juga sudah dikatakan sudah cukup, sehingga kita bisa masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu kita masuk ke tafsir Al-Quran. Sedikit bercerita dulu mengenai tafsir, ya. Qadarullah saya S1 jurusan tafsir. Dan ada cerita menarik dalam teknis ujian di kampus pada saat itu. Kalau di Al-Azhar waktu itu biasanya soalnya itu tidak lebih dari 3 gitu ya. Jadi kalau yang 4 itu jarang, ya. Jadi 4 nomor itu udah banyak gitu. Biasanya kita kalau di SMP atau SMA kan jumlah soal itu banyak, ya. Ada yang pilihan ganda, ya, ada yang esai gitu. Nah, ketika kuliah mendapati soal yang sedikit itu agak ruas juga gitu. Ini eh, gimana ngisinya dan gimana nilainya nanti. Karena soalnya cuma 3 atau 4. Sedangkan lembar jawaban yang dikasih itu kalau tidak salah ada 4 lembar gitu ya. Ada 4 lembar atau 5 lembar gitu. Jadi sekitar 8 halaman. Sedangkan soal hanya 3. Di tahun pertama nggak paham tuh, ini maksudnya apa gitu kan. Soalnya sedikit itu. Kenapa lembarannya banyak? Nah, di tahun pertama itu ya menjawab pertanyaan itu hanya sesuai dengan permintaan soal saja. Kalau sebutkan ya sebutkan saja, gitu ya. Tidak ada penjelasan lain, itu kan. Kalau yang saya pahami waktu di Ma'had Al Imarot ya kalau sebutkan gitu. Tapi kalau jelaskan baru jelaskan gitu, ya. Sehingga eh, di tahun pertama itu perasaan ngejawab tuh asa asa semuanya benar gitu. Semua soal terjawab. Akan tetapi kenapa nilainya pas-pasan gitu. Nah, ternyata usut punya usut, saya tanya ke kakak kelas, oh kalau tafsir ya nggak boleh gitu. Kalau tafsir meskipun soalnya 3 itu harus penuh semuanya, semua lembaran kertas itu harus penuh. Jadi berapa tuh 8 halaman itu harus penuh. Saya putar otak gimana ini caranya penuh gitu, ya. Eh, setelah di setelah dipahami gitu, oh pantesan gitu ya, kita ini kan jurusan tafsir, ya. Jurusan tafsir itu memang harus eh, apa ya, harus kritis gitu ya. Jadi memahami Al-Quran itu tidak secara tekstual, ya. Akan tapi harus dikorelasikan dengan kondisi sekarang, dengan zamannya. Karena kalau kita memahami Al-Quran hanya sebatas terjemahnya saja gitu ya, maka mungkin akan sulit kita menyelami Al-Quran itu. Akan tapi kalau kita kaitkan dengan konteks sekarang gitu ya, maka Al-Quran ini akan selalu relevan dengan zaman kita. Maka satu ayat Al-Quran itu ketika ditafsirkan akan bisa beberapa halaman, ya, dilihat dari berbagai segi, ya, dari berbagai angle gitu ya, angle-nya dari mana gitu ya. Nah,
Eh, Sebelum kita masuk ke tafsir surat gitu ya, saya akan menjelaskan dulu apa sih tafsir itu. Ya. Tafsir itu secara bahasa itu adalah al-bayan, ya, jelas. Karena banyak ayat-ayat Al-Quran, dan kita tahu bahwa ayat Al-Quran itu mencakup ya semua lini kehidupan. eh, akan tapi kenapa Al-Quran itu tidak setebal buku-buku yang lainnya? Ya, karena Allah itu luar biasa, maha baiknya Allah. Andaikan Allah menjelaskan semuanya secara rinci, ya pasti Al-Quran ini akan menjadi berat untuk kaum muslimin, berat untuk dibaca, berat untuk dihafalkan, berat untuk difahami. Ya, oleh karenanya Allah hanya eh, apa namanya hanya menjelaskan secara umum, ya. Akan tetapi katanya itu bisa mewakili makna-makna yang lain, atau dalam istilah sastra Arab itu ijaz, ya. Ada ijaz, ada itnab. Itnab. Kalau ijaz, ya, itu kalimatnya sedikit tapi maknanya mendalam. Nah, itu seperti Al-Qur'an. Ada itnab, ya. Itnab itu kalimatnya banyak tapi artinya sedikit, sebaliknya gitu ya. Nah, Al-Qur'an ini adalah Al-Qur'an yang ijaz. Kalimatnya sedikit akan tapi maknanya mendalam. Sehingga jarang sekali disebutkan di dalam Al-Qur'an itu nama, ya, kemudian kemudian di mana tempatnya. Jadi hal-hal yang tidak terlalu substansial itu tidak dijelaskan di dalam atau tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Nah, tafsir ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur itu apa? Tafsir bil ma'thur itu ada tafsir dengan Al-Qur'an, yaitu ayat Al-Qur'an dijelaskan lagi dengan ayat Al-Qur'an yang lain, ya. Misalnya ayat tentang eh, dibolehkannya bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu apa ya? Hewan ternak, ya. Dihalalkan hewan ternak. Akan tapi apakah semua hewan ternak dihalalkan? Maka dijelaskan di ayat lain bahwa ada beberapa yang diharamkan, ya, seperti bangkai, ya, babi gitu kan. Nah, itu tafsir bil maksud. Jadi ayat Al-Qur'an dijelaskan lagi dengan ayat yang lain. Ada juga ayat Al-Qur'an dijelaskan dengan as-sunnah, dengan hadis, ya, dengan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya apa namanya, wala ta'kulur riba, ya, dan janganlah kalian memakan riba. Riba teh apa? Riba teh bentuknya seperti apa? Maka dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, az-zahabu bidzahabi, ya, emas dengan emas gitu ya. Jadi kalau misalnya eh, ibu biasanya kalau Ramadan tuh ya, kalau menjelang Idul Fitri biasanya ada penukaran uang ya di jalan-jalan. Ternyata masih ada di Bandung itu, di jalan mana itu yang deket Pasar Baru itu. Saya dulu waktu masih di Bandung tuh masih ada, pas kemarin ke Bandung itu, oh masih ada juga yang kita menukarkan uang misalnya 1 juta gitu ya menjadi 950.000, ya. 1 juta yang kita itu mungkin uangnya lecek gitu kan, yang 950.000 ini, ya, value-nya sama, nominalnya sama gitu ya, akan tetapi bentuknya beda. Mungkin kalau yang 950.000 ini yang jegrek gitu ya, yang bagus. Nah, ini kan riba karena harus sawaan bisawain, harus sama, ya. Mau uangnya lecek, mau uangnya apa namanya udah masih bagus, itu kalau 1 juta ya harus 1 juta lagi gitu ya. Saya misalnya kalau pinjam emas 50 gram ya harus kembali 50 gram lagi, nggak boleh kurang gitu kan. Nah, itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya gitu ya. Karena kalau dijelaskan wala ta'kulu riba, ya, janganlah kalian memakan riba, itu kan penjelasan tentang riba itu luar biasa luasnya, ya. Apalagi sekarang sudah semakin berkembang gitu ya pembahasannya. Itu kalau dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an gitu kan,
wah mungkin Al-Qur'annya akan berjilid-jilid gitu. Kemudian ada yang ayat Al-Qur'an dijelaskan oleh aqwalus sahabah ya, perkataan atau ucapan para sahabat. Ini merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada para sahabat dan kedudukan yang mulia, kedudukan para sahabat yang mulia di sisi Allah, sehingga Al-Quran pun ya, ucapan sahabat pun bisa dijadikan pegangan ya, untuk kita dalam memahami Al-Quran gitu ya. Makanya banyak nanti di kitab-kitab tafsir ada pendapatnya Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas ini memang banyak kontribusinya terhadap tafsir Al-Quran. Kenapa? Karena memang Ibnu Abbas juga ini sebagai uh, apa impact atau sebagai jawaban dari doa Rasulullah SAW, Allahumma alimhu ta'wil gitu kan ya, ya Allah ajarkanlah dia at-ta'wil gitu ya, atau at-tafsir. Nah nanti ada tafsir biroi. Tafsir biroi ini tafsir dengan logika ya, dengan akal. Akan tapi untuk tafsir biroi ini hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang yang kompeten dalam berbagai bidang ilmu yang ilmu-ilmu ini ada kaitannya ya dengan Al-Qur'an ya. Nah, jadi tafsir biroi ini, tafsir dengan akal atau dengan logika ini tidak sembarang orang bisa menafsirkan Al-Qur'an gitu ya. Seperti yang kemarin siapa tuh yang kemarin ramai itu Panji Gumilang ya, menjelaskan mana Al-Qur'an ya, akan tetapi banyak eh, kontradiktif dengan syariat, dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain, dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi logika ini harus juga sejalan dengan dalil-dalil yang utama gitu ya. Tidak bisa saya memahaminya seperti ini gitu. Dia hanya bersandar pada logikanya saja, 100% pada logika, kita tidak bisa juga ya. Atau misalnya dengan cara istinbat. Istinbat itu apa? Kita mengambil faidah dari ayat ya. Misalnya tentang surat Al-Lahab gitu ya. Bagaimana Abu Lahab begitu dilaknatnya oleh Allah ya, sampai di termaktub dalam Al-Qur'an gitu ya. Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Maka kita beristinbat, oh seperti beginilah gambaran orang yang sangat menentang Islam gitu ya. Maka kita tidak boleh ya, menentang Islam, karena kehidupan kita tidak akan bahagia. Kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia atau di akhirat. Itu tafsir biro. Nah, nanti ada lagi tafsir secara rinci atau secara tematik ya. Ada kalau secara rinci itu misalnya satu ayat ditafsirkan gitu ya, secara rinci ya. Ada juga tafsir tematik, tafsir maudhu'i namanya. Tafsir tematik ini nanti misalnya tentang penciptaan manusia. Ayat-ayat apa saja yang berkaitan dengan penciptaan manusia itu disatukan gitu ya, maka menjadi tafsir tematik ya. Itu mungkin sekilas tentang tafsir ya. Mudah-mudahan bisa jelas ya Ibu ya. Jadi tafsir itu tidak terbatas ya. Tafsir itu luas gitu ya. Sehingga kita temukan kitab-kitab tafsir itu berjilid-jilid gitu ya. Karena ada yang kalau saya biasanya pakainya tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir ini memang lebih sedikit kemungkinannya dari hadis-hadis yang doif dan hadis-hadis yang maudhu, karena ada tafsir yang isinya juga menjelaskan, mencantumkan hadis-hadis yang hadis-hadis yang doif, yang lemah, bahkan hadis maudhu pun gitu ya dicantumkan di situ gitu ya. Ada yang tafsir yang menjelaskan bahwa ini hadis doif, hadis maudhu gitu ya, hadis yang lemah atau hadis yang palsu, ada dicantumkan. Kalau di Ibnu Katsir dicantumkan hadis ini maudhu gitu kan, terus hadis ini lemah gitu. Tapi ada di beberapa buku tafsir yang tidak dijelaskan gitu, sehingga seolah-olah cerita-cerita itu benar gitu ya. Jadi harus hati-hati juga ya, tidak ada istilahnya kisah Israiliyah gitu ya. Kisah Israiliyat itu kisah dari orang-orang
Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam, tapi kebenarannya memang harus dibuktikan dulu karena tidak selamanya kabar dari orang Yahudi dan Nasrani meskipun mereka sama diberi kitab ya Taurat dan Injil, akan tapi kabarnya tidak selamanya valid gitu ya. Jadi harus ditabayun dulu gitu ya, harus dikonfirmasi dulu apakah sesuai sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW atau tidak. Oke, itu sekilas tentang tafsir ya. Mungkin semakin ke sini apalagi banyak sekali sekarang ayat-ayat Al-Qur'an yang dikaitkan dengan parenting ya. Jadi banyak juga ilmu-ilmu parenting itu ngambilnya dari ayat-ayat Al-Qur'an gitu ya. Sehingga diistinbat atau diambil faidahnya seperti ini. Oh, eh, kenapa banyak yang kenapa dialog antara anak dan orang tua itu banyaknya dengan ayahnya gitu ya. Emang apa peran ayah, apa fungsi ayah kan seperti itu ya. Nah, itu didalami ya. Oke. Insya Allah Ibu-Ibu kita mulai dengan tafsir juz amma ya. Uh, Juz amma, juz yang sering kita baca dalam sholat. Kemudian surat-suratnya juga pendek ya. Ini banyak surat-surat yang apa namanya yang menjadi surat-surat favorit ya. Tapi terkadang kita tidak mengetahui apa sih kandungan dari surat-surat pendek ini ya. Apakah surat-surat pendek ini eh, tidak lebih penting dari surat-surat yang panjang ya, yang lebih berisi atau kenapa pendek-pendek gitu kan ayatnya. Oke, kita masuk ke tafsir surat An-Nas dulu ya, dari bawah dulu ya, karena kalau surat An-Naba kan terlalu, satu suratnya terlalu panjang gitu ya. Kita masuk ke surat An-Nas, nanti kemudian ke surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan selanjutnya ya. Oke. Insya Allah nanti saya share ininya materinya ya. Saya sudah buat ini ada untuk tafsir surat An-Nas ada 8 halaman. Mungkin bisa bertambah. Jadi ini nuntutan gitu ya, nuntutan ininya ngetiknya gitu. Jadi kalau ada waktu luang saya sambil sambil nyari, sambil ngetik gitu ya. Nah, ini baru 8 halaman ya. Mudah-mudahan manfaat, nanti bisa ibu-ibu baca. Ini saya ambil dari beberapa tafsir ya Bu ya, tidak hanya dari tafsir Ibnu Katsir, tidak hanya dari satu tafsir, tapi dari beberapa tafsir ya. Nanti insya Allah saya kasih di bawahnya referensinya tafsir apa saja gitu ya. Karena kalau kita hanya berfokus pada satu tafsir, memang kita menjadi kurang pemahamannya kurang mendalam gitu ya. Tapi kalau dari tafsir ini ada tambahan, oh ini maksudnya ini, oh ini tambahannya ini, oh ini tambahannya. Jadi semakin kaya gitu ya, semakin kaya. Al-Quran ini luar biasa gitu. Oh ayatnya pendek gitu kan, atau suratnya pendek gitu ya, tapi maknanya luar biasa dalamnya gitu. Oke. Surat An-Nas. Surat An-Nas adalah surat Makkiyah. Nanti ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah gitu ya. Surat Makkiyah itu apa maksudnya Makkiyah? Makkiyah itu artinya diturunkan di Makkah gitu ya. Kalau Madaniyah diturunkan di Madinah. Nah, ada yang satu surat itu semua ayatnya Makkiyah gitu. Nanti ada yang satu surat itu suratnya Makkiyah misalnya atau suratnya Madaniyah kecuali ayat. Nah, gitu. Jadi tidak misalnya brek ya Bu ya. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an itu tidak satu surat brek gitu. Tidak, tapi ayat per ayat gitu ya. Misalnya ada yang beberapa ayat, mungkin ada yang satu ayat saja gitu, ada yang satu surat ya sekaligus ada gitu ya. Jadi tidak apa namanya bentuknya tidak satu ya, tidak satu varian gitu. Nah, begitupun juga kalau ini suratnya surat Makkiyah berarti seluruh ayatnya diturunkan di Mekah gitu ya. Nah, nanti ada ayat ya apa namanya pengelompokannya ayat. Nah, ini ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah gitu ya. Nah, ini surat Makkiyah yaitu surat yang diturunkan di Makkah. Berarti surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke
ke Madinah, ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ya surat An-Nas ini surat Madaniyah. Nah, ya. Jadi berbeda-beda, ada perbedaan pendapat juga gitu ya. Termasuk kepada surat Mufassal. Mufassal itu apa? Faslun itu pembatas ya. Makanya kalau bahasa Arabnya kelas ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu bahasa Arabnya faslun. Ya, faslun. Misalnya kelas 1 al-faslul awal ya, kelas 1. Ya, kenapa disebut faslun? Karena dibatasi oleh materi yang berbeda ya, dibatasi oleh kelas yang berbeda ya, kemudian dibatasi oleh usia yang berbeda. Nah, itu pembatasan. Makanya kalau bahasa Arabnya kelas itu adalah faslun ya, faslun gitu. Nah, surat An-Nas ini termasuk pada surat mufassal. Fasal itu banyak pembatas. Maksudnya banyak pembatas itu apa? Karena banyak eh, dibatasi oleh ayat-ayatnya pendek-pendek maksudnya, ya. Banyak bahasa ini ayat 1, ini ayat 2 gitu ya. Akan tapi dalam satu surat itu ya ayatnya banyak gitu. Maksudnya pembatasnya itu banyak. Sehingga dia masuk kepada ayat yang pendek-pendek gitu. Jadi mufassal itu untuk ayat yang pendek-pendek. Ini dimulai dari surat apa? Dimulai dari surat Qaf ya, juz berapa tuh? Juz 26 ya, juz 26 akhir ya, juz 26 akhir itu juz 26 akhir ke juz 30 itu dinamakannya ayat-ayat mufassal atau surat mufassal ya, surat yang pendek ya. Nah, nanti ada yang pembagian surat ya dari segi panjang pendeknya surat ada. Nanti ada surat uh, As-Sab'ut-Tiwal. As-Sab'ut-Tiwal itu 7 surat yang panjang-panjang. Seperti apa? Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, apalagi Al-Maidah, kemudian Al-An'am, ya, Al-Anfal, kemudian apa lagi ya? Al-A'raf ya, ada ketinggalan Al-A'raf, Al-Anfal, gitu ya. Nah, itu As-Sab'ut-Tiwal, 7 surat yang panjang-panjang, gitu. Ya. Nah, nanti ada surat Al-Mi'in namanya, kelompoknya Al-Mi'in. Mi'in itu dari mi'ah, ya, mi'ah itu 100. Al-Mi'in itu apa maksudnya? Ayat-ayat surat-surat yang hanya terdiri dari 100 ayat ke atas, gitu ya. Nah, kalau Al-Baqarah kan itu sampai 286 ayat gitu ya. Al-Imran 200 ayat. Kalau ini di bawah 200 gitu kalau Al-Mi'in ya. Gitu. Kemudian ada Mufassal. Mufassal ini surat-surat pendek ya. Makanya banyak dipisahkan oleh basmalah ya. Sedikit basmalah, basmalah, basmalah. Kemudian surat An-Nas ini turun setelah surat Al-Falaq. Oh, berarti Al-Falaq dulu ya. Al-Falaq dulu baru An-Nas ya. Nanti kita lihat asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul teh apa? Asbabun nuzul itu sebab turunnya surat ini gitu ya. Nanti sama asbabun nuzulnya sama surat Al-Falaq ya. Sedangkan menurut susunan turunnya ia merupakan surat ke-21 ya. Kalau dari susunan Al-Qur'an surat keberapa Ibu-ibu? Anas ini susunan Al-Qur'an ya. Surat keberapa? 114. Iya, surat terakhir ya. Surat ke-114 gitu kan ya. Tapi kalau dari segi susunan turunnya ya, turunnya itu ke-21 turunnya. Maka dari sini kita bisa pahami bahwa ada susunan di mushaf, ada susunan di turunnya gitu ya. Jadi tidak selamanya misalnya yang pertama turun apa? Yang pertama turun Al-Fatihah. Kenapa? Karena urutannya yang pertama di mushaf enggak gitu ya. Nah, tapi kesemuanya itu baik urutan di mushaf, baik urutan turunnya itu ya, itu tidak ada campur tangan akal ya. Tidak boleh ada campur tangan akal. Jadi susunan di mushaf juga itu sesuai dengan wahyu gitu. Ya misalnya tulis ayat ini di surat ini setelah surat ini itu ada gitu. Jadi nggak boleh misalnya apa namanya Rasulullah pengennya di sini gitu, setelah ini enggak gitu ya. Atau misalnya para pencatat Al-Qur'an, udahlah surat ini mah di sini aja, enggak gitu. Itu sesuai dengan wahyu ya, karena Al-Qur'an ini tidak ada kontribusi atau tidak ada intervensi akal
ya di situ. Oke. Terdiri dari 20 kata dan 80 huruf ya. Nah, 80 huruf ternyata Ibu ya kan. Berarti kalau Ibu baca surat An-Nas itu 80 huruf dikali satu huruf itu 10 kebaikan gitu ya. Jadi 80 dikali 10 itu berapa? 800 sih. Jadi baca surat An-Nas aja kita sudah mengantongi 800 kebaikan. Luar biasa. Kita kan bikin kebaikan itu sulit ya Ibu ya. Kadang untuk senyum ke orang aja, untuk yang tidak biasa senyum ke orang itu kan ya, mukanya tuh tekuk misalnya gitu kan, sulit gitu untuk tersenyum itu gitu ya. Nggak tahu ya nanti apakah ada riset misalnya ketika orang sulit untuk berbuat baik ke orang lain, apakah sulit juga untuk membaca Al-Quran gitu ya. Karena bisa jadi ada korelasinya gitu ya. Gitu. Nah, Kak, kalau kita baca surat Anas di pagi dan petang hari kan 3 kali itu udah banyak kebaikan. Hanya surat pikir pagi dan petang itu bagaimana tidak kita terjaga dari godaan setan gitu ya. Karena kebaikannya juga luar biasa banyaknya itu di pikir pagi dan petang ya. Oke, itu ibu-ibu tentang surat surat Nas ya. Jadi terbayang, oh nanti ketika baca ya Allah ini 80 huruf ya, berarti saya sudah 800 kebaikan membaca itu. Jadi semakin semangat gitu. Oke. Ini surat ke-21 ya, dari segi susunan turunnya surat ke-21. Oke, sekarang kita beralih ke nama lain surat An-Nas. Nama lainnya apa? Ya, kadang kita kan taunya satu nama aja gitu ya, satu namanya misalnya An-Nas gitu, surat surat An-Nas gitu. Nah, nama lainnya yang pertama adalah Qul a'udzu birabbin nas. Ya, dulu mah ya dulu gitu saya gitu. Kalau anak misalnya, ayo baca surat An-Nas, surat Qul a'udzu birabbin nas, enggak surat An-Nas gitu kan. Padahal nama lainnya juga itu teh Qul a'udzu birabbin nas itu nama nama lain dan surat An-Nas. Tapi karena kebodohan kita gitu kan anak tuh Anas teh Qul a'udzu birabbin nas gitu kan. Anas tuh ya namanya Anas gitu kan. Padahal ketika kita eh, mau ngajarin anak ini surat An-Nas atau surat Qul a'udzu birabbin nas itu bisa gitu ya. Boleh. Itu nama yang pertama. Kenapa disebut Qul a'udzu birabbin nas ya karena ayat yang pertamanya itu Qul a'udzu birabbin nas. Maksudnya banyak surat-surat yang namanya itu diambil dari ayat pertama ya seperti Toha ya. Apalagi Bu? Surat yang namanya itu diambil dari ayat pertama. Hari Tabarok itu beneran nggak Ustaz? Surat Tabarok, ya. Terus apalagi? Betul ya, itu valid ya Ustaz? Paling kayaknya saya juga belum tahu. Tapi Oh gitu. ya nanti saya lihat lagi ya Bu ya. Siap siap Ustaz. Apalagi tuh? Broadcall. Yakov ya. Sod benar itu ya. Oke. Yasin. Iya Yasin. Nah itu. Jadi kalau anak bilang surat Qul a'udzu birabbin nas, berarti benar ya itu. Berarti mereka lebih lebih pintar dari kita yang belum tahu. Ya, jadi boleh. Kemudian nama yang kedua itu Al-Mu'awwidzah As-Saniyah. Al-Mu'awwidzah As-Saniyah. Jadi ada surat Al-Mu'awwidzatain ya. Surat Al-Mu'awwidzatain itu yaitu surat An-Nas dan Al-Falaq, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, An-Nas ini Al-Mu'awwidzah As-Saniyah, surat perlindungan yang kedua ya. Al-Mu'awwidzah itu adalah orang yang berlindung ya, orang yang berlindung. Al-Mu'awwidzah As-Saniyah. As-Saniyah itu yang kedua. Yang pertamanya apa? Al-Falaq. Itu. Maka kalau digabung Al-Falaq dan An-Nas itu Al-Mu'awwidzatain gitu ya. Dua surat Al-Mu'awwidzatain. Yang ketiga adalah Musyaqsyatain atau Al-Muqash Kisyatain. Nah, ini susah juga namanya ya. Musyaqsyatain atau Al-Muqash Kisyatain ya. Nanti saya share ya Bu ya. Ini laptopnya nggak bisa uh, zoom ini nggak tahu. Kata al-muqashkishah turunan dari kata kosh, kosha.
yang artinya daging direbus mendidih, ya, hingga luntur berbagai kotorannya. Nah, benar kan ya Bu ya? Kalau apa Idul Adha ya, kalau kita ngerebus daging itu kotorannya pada keluar kan. Nah, itu teh bahasa Arabnya kosh-kosha ya, kosh-kosha. Turunannya lagi kata takosh kosha yang artinya sembuh dari sakit. Ya, takosh kosha, sembuh dari sakit. Melihat dari asal katanya, kata al-mukosh kisah memiliki akar makna lepas dan bebas. Ya, maksudnya apa sih gitu ya? Kenapa disebut surat lepas dan bebas, maksudnya apa? Dari makna ini, ulama menggunakan istilah al-mukosh kisah untuk menyebut surat yang isinya berlepas diri dari setiap kekufuran dan kemunafikan. Ya, berlepas diri dari setiap kekufuran dan kemunafikan. Jadi ketika kita memahami surat Al-Falaq dan An-Nas ini, ya, maka kita akan bisa terjauh, ya, terjauh dan menjauh dari kekafiran dan kemunafikan. Gitu. Nah, ternyata bukan dua surat ini saja, ya, yang memiliki nama Al-Muqash Kishatain. Ada 5 surat ya Bu ya, yaitu surat At-Taubah, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Gitu. Jadi nama ini bukan hanya untuk surat An-Nas, tapi untuk 5 surat. Apa? At-Taubah, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq. Kenapa? Karena 5 surat ini menjelaskan bagaimana, atau mengokohkan istilahnya, mengokohkan ketauhidan kita, sehingga kita akan berlepas diri dari sifat kafir dan sifat munafik. Gitu ya. Kan di surat At-Taubah, itu isinya, kalau tidak salah ya, surat At-Taubah itu kan isinya membongkar, ya, menyingkap, ya, sifat-sifat orang munafik dan orang-orangnya juga. Nah, di surat Al-Anfal itu baru dijelaskan sifat-sifatnya. Di surat At-Taubah itu, ya, dijelaskan, ya, kalau istilah Sundanya apa, bolelaken gitu ya, disingkap gitu, dibuka seluas-luasnya tentang sifat munafik. Nah, ternyata gitu kan gitu. Orang-orang ini tuh munafik karena sifat-sifatnya ada dalam diri mereka, diperlihatkan kepada Rasulullah SAW gitu ya. Kalau nggak salah di perang Tabuk gitu ya. Di perang Tabuk itu kan terlihat mana orang yang munafik, mana orang yang Islam benar-benar gitu ya. Maka kelima surat ini tadi disebut itu. Ya. Oke, sekarang nah cara membaca surat An-Nas ya. Cara membaca surat An-Nas ada beberapa ya Bu, tapi kalau kita makan mengikuti riwayat Hafs an Asim ya. Riwayat Hafs an Asim ya bacaannya seperti yang biasa kita baca ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, itu riwayat Hafs an Asim. Nah, sekarang ternyata ada 3 bacaan lain, tapi dari riwayat yang lain gitu ya. Maksudnya ini untuk pengetahuan kita aja ya, gitu. Karena kita juga tidak membaca dengan riwayat ini gitu. Nah, yang pertama, riwayat Hafs ad-Dauri dari Abu Amr bin Ala, ya, bukan Hafs an Asim, bukan Hafs an Asim, tapi Hafs an Abu Amr. Riwayat lain ya, riwayat lain. Yaitu dengan imalah pada kata Anas. Imalah itu apa, masih ingat? Ada yang ingat? Imalah itu apa? Yang majreha itu imalah ya, kan yang bismillahi majreha. Nah, maka nanti misalnya ketika ibu gitu ya mendengar ada yang baca qul a'udzu birabbin nas. Jadi bukan nas. Kalau kita kan lurus nas gitu. Kalau ini nes, malikin nes, ilahin nes, begitu. Ada itu bacaan pertama. Ya. Bacaan yang kedua adalah qiraah Warash An-Nafi. Ya, qiraah Warash An-Nafi juga banyak ya yang membaca dengan qiraah ini gitu ya.
yaitu dengan memindahkan harokat hamzah ke lam sukun. Kalau kita bacanya qul a'udzu, qul a'udzu. Nah, kalau riwayah Warash An-Nafi itu qul a'udzu, qul a'udzu. Jadi harokat hamzahnya fathah dipindahkan ke harokat lam yang sukun. Qul a'udzu. Begitu ya. Qul a'udzu. Nah, yang ketiga, riwayat Khalaf an Hamzah. Riwayat Khalaf an Hamzah ini dengan saktah sebelum Hamzah. Saktah teh apa? Masih ingat saktah? Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Ya, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Contoh, qul a'udzu. Qul a'udzu. Nah, kalau kita kan wasal ya, nyambung gitu. Qul a'udzu. Nah, kalau riwayat Khalaf itu qul a'udzu. Begitu. Nah, itu 3 cara membaca surat An-Nas ya. Tapi ya tadi balik lagi, kalau kita kan bacanya riwayat Hafs an Ana Asim. Ini qiraah yang lain ya, qiraah yang lain dari surat An-Nas. Masya Allah ya, jadi begitu kayaknya ya Al-Quran ya, dari segi maknanya begitu luas ya, dari segi bacaannya juga begitu bervarian gitu. Akan tetapi kesemua perbedaan bacaan ini tidak mempengaruhi kepada arti ya, artinya tetap sama. Oke, lanjut. Keutamaan surat An-Nas. Keutamaannya apa nih ya? Oke, ibu-ibu, untuk keutamaan surat ya, keutamaan surat juga ibu-ibu ini harus berdasarkan dalil ya ibu. Jadi tidak bisa apa namanya, keutamaan surat An-Nas itu kayaknya kalau baca surat ini misalnya eksperimen gitu ya. Saya teh pengen mobil baru misalnya. Saya baca surat ini aja yang sering, misalnya surat apa ya? Ibu surat apa ya? Coba baca surat misalnya namanya At-Takatsur misalnya. Baca surat At-Takatsur, terus-terusan baca surat At-Takatsur gitu ya. Ternyata gitu ya. Ternyata setelah baca surat At-Takatsur gitu ya, 1 bulan, ternyata saya beli mobil baru. Nah, terus di apa namanya teh? Disampaikanlah ke orang gitu. Saya baca surat At-Takatsur sebulan penuh, ternyata saya bisa mencapai keinginan saya untuk beli mobil baru, misalnya gitu ya. Nggak bisa. Keutamaan surat itu harus berdasarkan dalil yang sahih ya. Sekali lagi, dalil yang sahih. Karena nanti ibu-ibu akan menemukan banyak sekali hadis-hadis tentang keutamaan surat, tapi derajatnya tidak sahih. Ya, derajatnya itu lemah, bahkan palsu. Nah, hati-hati ya. Jadi tidak semua hadis tentang keutamaan surat itu bisa kita terima, tidak gitu. Kita juga harus recheck dulu gitu. Ini derajatnya seperti apa ya? Apakah ini benar-benar datang dari Nabi atau tidak gitu. Ya. Kan banyak ya Bu ya. Baca surat ini, maka kamu akan ini, dan kebanyakannya itu ya pahalanya tuh nggak logis gitu ya. Maksudnya perasaan Rasulullah itu kan kalau menjelaskan pahala itu yang gimana ya? Tidak, misalnya menjelaskannya itu maka dia seolah-olah sholat 70 kali gitu kan. Ya biasanya ada gitu ya, keutamaan surat. Kalau membaca surat ini maka seolah-olah dia membaca sholat berapa puluh kali, terus akan dilipat gandakan ini. Nah, itu nanti sebenarnya nanti ada ciri-ciri ya, ciri-ciri konten hadis dhaif itu atau hadis palsu itu seperti apa, itu ada ciri-cirinya ya. Nah, berbedalah dengan hadis-hadis Rasulullah SAW gitu ya. Jadi keutamaan surat ini, semua surat itu baik Ibu ya, semua surat itu baik. Tapi memang ada surat-surat yang dilebihkan, dan dilebihkannya itu sesuai dengan dalil yang sahih. Nah, sekarang kita masuk ke keutamaan surat An-Nas. Saya juga nggak tahu tuh kalau yang surat apa tuh?
Kalau surat apa ya yang nanti rezekinya akan lancar. Ibu-ibu suka baca surat apa? Dulu ya. Dulu saya pernah dengar kalau baca surat Al-Waqiah, Ar-Rahman, apa lagi? Ibu-ibu tahu nggak? Kalau baca surat Al-Waqiah, terus Ar-Rahman atau apa gitu ya, maka itu akan memperlancar rezeki gitu. Tapi saya juga nggak tahu itu ada hadisnya atau tidak gitu ya. Atau ya itu tadi, itu ada cerita cerita beberapa orang yang mencoba-coba gitu ya, coba-coba baca surat itu kemudian memang eh, keberuntungannya ada gitu ya, kebenaran gitu. Kayak gitu. Tapi kalau kayak surat Al-Mulk itu kan ada hadisnya ya. Ya membaca surat Al-Mulk itu ya, yang tadi itu mah ada hadisnya. Jadi harus berlandaskan kepada hadis juga ya, dalil yang sahih. Oke, sekarang keutamaan surat An-Nas. Yang pertama apa? Dianjurkan dibaca setelah sholat katanya gitu ya. Jadi setelah sholat itu kita membaca surat surat An-Nas. Oke, bukan Anas aja, nanti saya bacakan ya. An Uqbata bin Amirin radhiyallahu anhu qala, dari Uqbah bin Amir semoga Allah meridhoinya, dia berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzati fi duburi kulli salatin. Ya, kok nggak ada artinya, saya belum nulis artinya ya. Nanti insya Allah kalau yang di-share ke ibu saya sudah cantumkan artinya insya Allah. Rasulullah SAW memerintahkan siapa? Memerintahkan Uqbah bin Amir ya untuk membaca muawwidzat. Muawwidzat itu berarti jamak ya, banyak. Maksudnya muawwidzat ini apa? Al-Falaq, An-Nas dan Al-Ikhlas. Fi duburi kulli salatin ya. Setelah sholat. Mungkin ibu-ibu juga sudah mengamalkan ini ya. Jadi kalau setelah sholat, selain membaca ayat kursi gitu ya, tadi membaca juga surat Al-Falaq, Al-Ikhlas dan An-Nas. Itu namanya yang ketiga ini Al-Mu'awwidzat ya. Yang kedua, surat yang tidak diturunkan di kitab Taurat, Injil dan Al-Furqan karena keagungan, keutamaan dan manfaatnya yang besar. Ya. Jadi luar biasanya Al-Qur'an ya. Dia eh, me, apa namanya? Allah turunkan di Al-Qur'an ini ya, surat-surat yang memiliki keagungan yang luar biasa, memiliki manfaat yang luar biasa gitu ya, keutamaan yang luar biasa. Mungkin kalau kita tidak tahu isi surat An-Nas, Al-Falaq gitu ya, eh, kayaknya biasa aja ya, cuman terdiri dari berapa ayat gitu kan ya, manfaatnya di mana, keagungannya di mana gitu kan, kalau kita tidak tahu gitu ya. Padahal ya, surat An-Nas ini tidak diturunkan di kitab Taurat, Injil dan Al-Furqan ya, karena keutamaannya yang luar biasa. Berarti memang Al-Quran ini penyempurna, istilahnya penyempurna tiga kitab yang sebelumnya. Hadisnya sama dari Uqbah ya, an Uqbah bin Amirin radhiyallahu anhu qala, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka dia berkata kepadaku, ya Uqbah bin Amir, wahai Uqbah bin Amir, ala uallimuka suwaron ma unzilat fit Taurati wala fiz Zaburi wala fil Injili wala fil Furqani mithluhunna. Ya, maukah aku ajarkan ya, maukah aku ajarkan satu surat yang tidak diturunkan di Taurat, tidak juga di Zabur, tidak juga di Injil, dan juga tidak di Al-Furqan. Ya, surat yang keutamaannya, yang manfaatnya seperti ayat-ayat ini, seperti surat-surat ini. Nah, ini salah satu cara Rasulullah SAW dalam mengajar para sahabat ya. Jadi dibuat dulu penasaran ya para sahabatnya, apa ya gitu kan. Makanya ketika kita mengajarkan kepada anak didik juga kan, tahu nggak, tema yang akan kita pelajari sekarang ini luar biasa kerennya, karena tema ini akan menjelaskan ini. Jadi kan anak tuh seru ya kayaknya tema ini gitu ya. Jadi me, apa me, mengambil perhatian anak ya tentang materi yang akan diajarkan ya, tentang manfaat dari materi yang akan diajarkan ini gitu. Nah, ini
Rasulullah mengajarkan ini kepada kita ya, ini para guru, para orang tua juga kan begitu. Ketika misalnya mengajarkan sholat gitu ya ke anak, kita mengajarkan sholat ke anak itu kan nggak, kalau kemarin saya ngobrol ya sama anak-anak remaja usia 14-15 tahun ya. Eh, Kesan pertama sholat apa gitu ya? Gimana orang tua kalian memberikan kesan pertama dari sholat? Ayo sholat, kalau nggak sholat kamu masuk neraka. Anak-anak ceritanya begitu. Ayo sholat, kalau nggak sholat dosa gitu ya. Terus kalian gimana kualitas sholat sekarang? Ya gitu misalnya, kita sholat ya sholat aja gitu, karena takut neraka, karena takut dosa. Jadi menggambarkan bahwa Allah itu jahat ya. Dengan cara seperti itu menggambarkan ke anak itu, Allah itu jahat ya gitu. Allah itu nyediain untuk kita ke neraka gitu. Jarang gitu, jarang yang apa namanya, yang menjelaskan ke anak kecil gitu ya, ke anak kecil urgensi sholat, kenapa kita harus sholat ya, siapa Allah itu, kenapa Allah menyuruh kita sholat ya. Dari dialog sederhana dengan anak itu tidak, tapi ujung langsung gitu, gimana kesannya ya, langsung aja nyuruh sholat saja katanya gitu, langsung aja nyuruh sholat. Terus kalau kamu nggak sholat gimana ya, dipukul gitu, dimarahin gitu. Jadi sholat itu, ternyata sholat itu efek gitu ya. Orang tua saya sholat ya, tapi kok dia marah-marah, tapi kok dia nyuruh sholat kita marah gitu, kalau kita nggak sholat marah, terus dia mengancam lagi. Oh, kok orang tua saya sholat tapi nyuruh sholat kita dengan ancaman. Nah itulah gambaran-gambaran yang buruk gitu, yang ada di benak anak, apalagi kalau itu ditanamkannya ketika anak masih kecil gitu. Oh ternyata kita sholat itu, Allah itu, nah, gambaran gitu kan, Allah itu ternyata punya neraka ya. Udah saya sholat aja karena takut neraka, bukan karena takut cinta. Bukan karena cinta Allah gitu ya. Nah, berbeda dengan Rasulullah SAW ya, ketika mengajarkan surat atau ayat kepada para sahabat ya, dibangkitkan dulu semangatnya, dibangkitkan dulu kecintaannya ya, dibangkitkan dulu keimanannya ya, sehingga para sahabat melakukan atau membaca surat-surat ini tuh karena motivasinya itu bukan motivasi takut gitu, tapi motivasi cinta kepada Allah gitu. Motivasi, oh Allah itu betapa cintanya kepada kita ya, memberikan kita surat yang pendek-pendek ini, mungkin apalagi untuk orang Arab ya, ngafal surat segini mah ngafal surat pendek ini mah gampang gitu ya. Ternyata meskipun pendek gitu, begitu Allah sayangnya kepada kita, menyuruh kita membaca surat yang pendek ini ya, menyuruh kita menghafal surat yang pendek ini, ternyata di dalamnya itu manfaatnya luar biasa gitu ya. Biasanya kan kalau manfaatnya banyak gitu ya, berarti bebannya juga banyak ya, bebannya juga lebih berat gitu. Tapi ya Allah, kau maha pemurah, kau maha pengasih gitu ya. Kau begitu begitu mengasihi hamba-hambanya, sehingga engkau memberikan surat yang begitu manfaatnya begitu banyak, keutamaannya begitu luas gitu, hanya pada surat-surat pendek ini. Nah, begitu. Dan itu Rasulullah SAW. Gitu ya. Jadi mungkin kita pun ketika sudah mengetahui manfaat surat An-Nas itu, keutamaan surat An-Nas ini, kita membacanya bukan karena dia surat yang pendek ya Ibu. Kenapa milih surat An-Nas gitu ya? Misalnya, kenapa sholatnya milih surat An-Nas gitu? Pendek gitu ya. Kan kebanyakan gitu ya. Faktornya gitu ya. Pendek gitu. Tapi tidak sekarang. Ternyata dengan saya membaca surat ini tuh ya, Allah itu menjaga saya ini, Allah memberikan saya ini, Allah ini. Nah begitu ya, motivasinya berbeda. La ya'tiyanna 'alaika lailatun illa qara'tahunna ya, illa qara'tahunna fiha. Maka saya akan akan bacakan malam ini gitu ya, akan ajarkan malam ini kepada kalian. Qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ternyata ketiga surat ini ya, Allah tidak turunkan dalam kitab-kitab sebelumnya ya, hanya diturunkan di kitab Al-Qur'an. Kenapa? Karena keutamaannya, keagungannya dan manfaatnya yang luar biasa ya. Qala Uqbatu
Uqbah berkata, "Fama atat alayya lailatun illa qara'tuhunna fiha." Ya, maka aku setiap malam aku baca 3 surat ini. Ya. Tidak pernah setelah Rasulullah SAW ajarkan 3 surat ini kepadaku, maka tidak pernah aku melewati satu malam pun kecuali aku baca 3 surat. Ya, mudah-mudahan kita pun seperti itu ya Bu ya, ketika sudah tahu gitu ya. Sebelum tidur ya, saya tidak akan melewatkan malam ini kecuali saya sudah membaca 3 surat ini. Ya. Wa huqqali alla ada'ahunna wa qad amaroni bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak layak bagiku meninggalkan 3 surat ini ya, karena Rasulullah telah karena Rasulullah SAW telah menyuruh membaca ini kepadaku. Maksudnya Rasulullah cara private gitu ya, cara private mengajarkan kepada Uqbah. Coba ibu ya, ini berarti apa ya, kedudukan Uqbah ya di hati Rasulullah SAW itu luar biasa gitu ya, sampai diajarkan gitu ya, ala u'allimuka gitu ya, mau nggak aku ajarkan Uqbah gitu, Uqbah sini mau aku ajarkan nggak surat. Wah berarti menimbulkan kesan yang luar biasa ya di hati Uqbah gitu. Nah kita pun ke anak kan begitu, atau ke anak didik gitu, misalnya saya sebagai guru gitu kan, misalnya ketika ada anak didik yang misalnya yang spesial gitu ya, mau nggak saya ajarkan gini gini gini, mau saya kasih tahu nggak rahasia ini kan begitu ya, pasti dia akan me, apa namanya, meninggalkan kesan yang luar biasa gitu kan. Uqbah pun seperti itu, karena ini Rasulullah menyuruh secara khusus kepada saya gitu ya, mengajarkan secara khusus kepada saya, maka saya tidak akan meninggalkan ajaran ini gitu. Hanya setiap malam beliau tidak tertinggal untuk membaca 3 surat ini. Oke. Yang ketiga, barang siapa yang membaca surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas 3 kali di pagi dan sore, maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu atau menjagamu dari segala keburukan. Ya, nah ini sudah mungkin kita sudah mendawamkan ini ya, zikir pagi, zikir petang, kita membaca surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas, gitu ya. Maka kita harus yakin bahwa dengan 3 surat ini Allah akan mencukupkanmu atau menjagamu dari segala keburukan. Maka kita selama 1 hari itu kita akan merasa aman. Ya, tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena kita yakin bahwa ini janji Allah loh ya. Janji Allah. Barang siapa yang membaca 3 surat ini di pagi dan petang hari, maka Allah yang akan menjaga. Ya, tidak ada orang yang bisa memadorotkan kita, tidak ada orang yang bisa mencelakakan kita, tidak ada orang yang bisa menzalimi kita, tidak ada orang yang bisa ini, karena kita ada dalam penjagaan Allah. Ya, dengan surat ini Allah menjaga kita, gitu ya. Itu yang ketiga. Hadisnya ada ya, nanti ibu-ibu dibaca saja ya. Yang keempat, Nabi SAW jika merasakan sakit, maka beliau meruqyah dirinya dengan 3 surat ini, katanya gitu. Jadi surat ini juga menjadi surat ruqyah. Jadi ketika sakit, misalnya sakit dimanapun gitu ya, di bagian manapun, maka sambil dipegang gitu ya. Nah, ini kata Rasulullah, kata Aisyah ya, ini dari Aisyah, dari istrinya, Rasulullah SAW idashtaka, ketika ishtaka itu apa ya, mengeluhkan gitu ya, mengeluhkan sakit di bagian manapun, yaqra'u ala nafsi bil muawwidzat wa yanfusu gitu ya. Beliau membaca 3 surat ini ya, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas, wa yanfusu, lalu meniupkannya, kemudian gitu ya, misalnya di sini atau di tangan atau di mana gitu ya. Falamma ishtadda waja'uhu kuntu aqra'u alaihi wa amsahu biyadihi roja'a barokatihi. Tapi kalau sakitnya begitu terasa ya, sakitnya begitu luar biasa, aku yang membacakannya ke tangannya. Misalnya Rasulullah SAW sakitnya sangat keras gitu, aku membaca 3 surat ini ya, kemudian meniupkan di tangannya, dan oleh tangan beliau, oleh tangan Rasulullah ya, saya usapkan dengan tangan Rasulullah ke yang bagian yang sakit gitu ya.
begitu, wa roja'a barokatiha gitu ya, mengharapkan keberkahannya. Jadi bukan dari tangan Aisyah gitu, enggak. Jadi Aisyah yang membacakan, tapi tidak dititipkan ke tangan Aisyah gitu, tapi ke tangan Rasulullah gitu kan. Insya Allah ya, luar biasanya kasih sayang antara Aisyah dan Rasulullah gitu ya. Maksudnya ketika Aisyah itu begitu memerhatikan kebiasaan Rasulullah SAW gitu ya, sehingga Rasulullah itu kalau sakit beliau membaca ini, kemudian seperti ini, maka Aisyah pun melakukan hal yang sama gitu ya. Rasulullah kan kalau sakit, tapi karena beliau ini sedang tidak kuat ya, sudah tidak kuat gitu ya membaca itu, maka saya bacakan gitu ya. Jadi peka gitu ya, peka gitu, menjadi istri yang peka gitu. Kemudian yang kelima, ada berapa? Oh, ada dua lagi ya ibu-ibu. Nabi SAW membaca 3 surat ini sebelum tidur ya. Ini juga kan salah satu sunnah ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, sebelum tidur itu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menganjurkan membaca surat An-Nas dan Al-Falaq ketika terkena sihir ya. Ketika terkena sihir, Rasulullah pun menganjurkan untuk membaca 2 surat. Tadi kan kalau sebelum tidur biasa ya ibu juga udah tahu gitu kan, kita bacakan, kemudian biasa ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau begitu. Itu keutamaan dari surat An-Nas. Kita belum masuk ke tafsirnya ibu-ibu. Ya, asbabun nuzulnya, kemudian kita belum masuk ke tafsirnya, tapi waktunya sudah siang. Ya. Oke, ada yang tanyakan dulu ibu-ibu? Nggak ada. Oke, jadi kita baru masuk ke permukaannya dulu ya. Permukaan surat An-Nas, ke dalamnya belum ya. Mudah-mudahan insya Allah minggu depan ya kita lanjutkan. Saya juga sempurnakan dulu materinya ya, sehingga nanti ketika di-share ke ibu-ibu sudah tadinya sudah komplit ya, sudah bisa dibaca. Oke, silakan kalau ada yang mau tilawah, silakan di list aja di grup ya. Dan untuk hari ini kita cukupkan sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ibu-ibu. Hatur nuhun Bu Epi.